Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat kenikmatan sekaligus kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat kembali beraktivitas dengan fisik yang sehat untuk kembali bersama-sama menambah amal-amal ibadah kita di dunia ini untuk menuju akhirat Allah kelak. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula, sholawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Suri teladan terbaik sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya, yang sampai akhir hayatnya beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita termasuk hambanya mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul tentang menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bersama, Islam mengenal konsep persaudaraan yang dikenal dengan istilah atau sebutan ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akho, yang bermakna dasar memberi perhatian. Arti akho kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya arti dasar memperhatikan, maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan adanya perhatian di antara mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar apa? Agar kamu mendapat rahmat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum ukhuwah dibedakan menjadi 3. Pertama itu ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah berdasarkan persaudaraan yang bersifat keislaman. Persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Nah, konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang, keturunan, kebangsaannya apa, suku, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, di ukhuwah Islamiyah itu kita diikat atas dasar persamaan akidah. Nah, di sini kita bersaudara berdasarkan agama kita, yaitu agama Islam. Baik dia adalah teman kita misalnya orang Malaysia, orang Singapura sekalipun, namun karena kita terikat ukhuwah berupa ukhuwah Islamiyah, maka ketika mereka mendapat musibah kita wajib menolong mereka. Seperti itu. Kemudian kedua ada ukhuwah watoniyah. Nah, waton yang berarti satu tanah air, satu kebangsaan, satu kampung halaman. Nah, sehingga kita diikat juga persaudaraan atau ukhuwah, yaitu berupa ukhuwah persamaan kebangsaan. Walaupun tidak seagama atau tidak satu suku sekalipun, tapi karena kita satu kebangsaan yang sama, maka kita adalah bersaudara. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan merupakan keniscayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan umat
dijadikannya satu umat yang sama, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ukhuwah berdasarkan al-watoniyah ini adalah ketika kita satu tanah air, kita satu kebangsaan, terus misalnya di daerah lain, misalnya kayak Indonesia, di Jakarta terjadi banjir, kemudian mereka meminta bala bantuan kepada seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, misalnya menyumbangkan sembako atau lainnya, kita wajib menolong mereka karena kita adalah satu kebangsaan dengan orang-orang lain, orang-orang di satu negara sama kita. Jadi wajib untuk kita menolong orang-orang yang satu waton, yang satu kebangsaan juga dengan kita. Kemudian ketiga ada ukhuwah insaniyah. Nah, apa itu ukhuwah insaniyah? Yaitu insan yang berarti manusia. Maka ukhuwah insaniyah ialah persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antara sesama umat manusia di seluruh dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yastakhir qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum lainnya, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok ini lebih buruk daripada orang yang diolok-olokkan. Begitu juga pula wanita-wanita yang mengolok-olokkan wanita-wanita lainnya. Boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan ini lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan memberi atau membenci untuk menatapkan atau untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan. Tidak seperti itu. Solidaritas kemanusiaan tidak untuk mengolok-olokkan, tidak untuk mengintimidasi, tidak untuk menghakimi orang lain yang lemah, tidak seperti itu. Karena seperti ayat Allah yang diayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11, barang siapa yang mengolok-olok suatu kaum, boleh jadi nih kaum yang mengolok-olokkan itu lebih buruk daripada yang diperolok-olokkan. Jadi jaga lisan, jaga ucapan, jaga hati untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Bukan berarti kita menjaga solidaritas dengan mencaci maki orang lain, maka solidaritas kita ini adalah solidaritas yang sesuai dengan Islam. Tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan suatu umat mengolok-olok umat lainnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa cara menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Pertama apa? Yaitu menjaga ukhuwah dengan memulainya dengan cara ta'aruf. Apa ta'aruf? Yaitu mengandung makna saling mengenal. Namun tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik atau identitas ringkas, namun mengenal lebih dalam lagi, seperti latar belakang orang itu apa, pendidikannya apa, budayanya apa, keagamaannya apa, pemikirannya atau ide-ide serta masalah hidupnya. Kita harus mengenal nih orang ini seperti apa. Setelah kita ta'aruf terhadap orang tersebut, kemudian kita itu tafahum, yaitu saling mengerti. Oh, ternyata di balik dia punya fisik yang menarik, dia punya ilmu yang sangat tinggi, mempunyai harta yang gemilang, oh ternyata dia punya kekurangan ya, orangnya mudah tersinggung misalnya. Maka kita sebagai orang yang memahami kekurangannya, kita harus mengerti
karena kepengertian kita terhadap orang tersebut menghindari kita dari kesalahpahaman. Nah, kemudian setelah kita tafahum, kita harus ta'awun. Nah, ta'awun ini apa? Yaitu saling bekerja sama dan tolong menolong. Kita harus mengetahui, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh berinteraksi, manusia itu butuh saling tolong menolong dengan manusia lainnya. Sedang untuk bekerja sama membangun bisnis saja kita butuh orang lain, apalagi di dalam suatu organisasi, di dalam suatu kebangsaan, di dalam suatu ikatan keislaman, maka kita butuh yang namanya saling gotong royong, saling bekerja sama. Melalui kerjasama ini akan tercipta hubungan baik, hubungan saling menguntungkan, dan mengetahui kemampuan masing-masing. Kemudian setelah kita tadi ta'aruf, tafahum, kemudian ta'awun, kita wajib bertafakul. Nah, apa tafakul? Yaitu memberikan jaminan. Artinya sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran. Sedang kepada orang yang beda akidah kepada kita aja kita harus memberikan jaminan rasa aman terhadap orang tersebut. Jangan sampai kita mengolok-olok kaum yang tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam pandangan Islam sendiri bahwasanya ukhuwah itu nggak hanya ukhuwah terhadap Islam saja, tetapi ukhuwah itu juga berdasarkan watoniyah dan sesama insaniyah, sesama umat manusia kita itu bersaudara gitu. Jadi wajib untuk kita saling memberikan rasa nyaman, jaminan keselamatan. Jangan sampai mereka datang nih ke rumah kita berbeda agama sama kita mengolok-olok dia, kita menghakimi dia, kita mengintimidasi dia. Itu sangat tidak dibolehkan oleh Islam. Sekalipun mereka itu adalah orang yang berbeda akidah sekalipun kepada kita, tapi kita wajib menjaga ukhuwah, persaudaraan kita terhadap orang lainnya, walaupun berbeda suku, bangsa, keagamaan. Namun karena kita terikat insaniyah, karena kita sesama manusia, kita harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan pendapat, sekalipun itu adalah perbedaan keyakinan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah cara di dalam pandangan Islam untuk kita menjaga ukhuwah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.